Selamat pagi, kita adalah kelompok 3 dan hari ini kita ingin mempresentasikan tentang ide startup kita. Saya perkenalan dulu grup kami. Ada saya Denis Rizky Santoso, kemudian ada Eriska Dwi Dewiyanti, ada Farhan Fatur Rahman, ada Faris Naufal, ada Fatiniah Nur Harsifah. Yang pertama yang ingin saya bahas itu startup kami. Nama startup kami adalah Tolong Hukum. Eh, kami memilih Kami di sini berharap supaya saudara sekalian dapat mengetahui potensi yang kami lihat dari aplikasi tersebut. Akan ada beberapa topik yang ingin kita bahas hari ini, yaitu ada latar belakang, benefit pengguna, rencana perkembangan, dan keuntungan untuk investor. Oke, jadi mengapa sih konsultan hukum? Jadi setelah berdiskusi dengan tim kami memilih topik ini, kami melihat peluang yang bisa membantu bukan hanya negara dan perusahaan tetapi juga individual. Apa yang membuat kami mendapat konklusi berikut dapat dijabarkan dan dibahas. Konsultan hukum itu adalah orang yang bertindak, memberikan nasihat-nasihat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kliennya. Tindakan dan perbuatan hukum yang dimaksudkan adalah di luar pengadilan atau non-litigation. Seorang konsultan hukum dalam menjalankan praktek profesinya adalah berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pihak yang berwenang, tidak untuk berpraktek atau beracara di muka pengadilan, misalnya pembebasan tanah, jual beli tanah, sewa nyewa gedung, kecelakaan, perjanjian kerjasama, penggunaan properti, perjanjian penggunaan gedung dengan kontraktor lainnya, dan masih banyak pekerjaan lain yang sering dilakukan oleh seorang konsultan hukum. Lanjut. Apa sih peranan penting startup hukum? Yang pertama itu puasan pengetahuan. Jadi zaman sekarang itu orang-orang tidak banyak yang tahu tentang undang-undang negara Indonesia. Jadi dengan startup kita atau pentingnya aplikasi kita, insya Allah, anjir gue mentok bentar. Gue mentok yang ini anjir. Puasan pengetahuan gue mentok di situ. Setelah itu lanjut anjir. Udah gampang ini nanti lah Dikat bisa lah. Gue cut lah nanti. Dikat aja nanti. Ya. Gue lanjut yang sebelahnya dulu aja. Gue masih mentok di situ. Yang kedua, keterjaminan keamanan. Keterjaminan keamanan itu misalnya mencegah timbulnya perselisihan atau masalah hukum di kemudian hari. Contohnya, apabila kita terjadi kecelakaan lalu lintas dengan orang lain dan kita sebagai korbannya, jangan khawatir karena advokat sudah membuat perjanjian sebaik dan sedetail mungkin agar mendapat keadilan dan juga sudah diatur segala sanksi. Apabila segala sesuatu misal terjadi pada perusahaan, contohnya apabila segala sesuatu di dalam perusahaan sudah sesuai hukum yang berlaku, maka kecil kemungkinan atau bahkan bisa dikatakan tidak akan ada masalah hukum yang muncul di kemudian hari karena segala sesuatu sudah diantisipasi sejak awal. Kalaupun masalahnya muncul, maka perusahaan tidak usah pusing-pusing memikirkannya. Serahkan saja semua pada advokat perusahaan Anda yang mengurusnya, sehingga aktivitas perusahaan tidak terganggu dan Anda tetap bisa mencari keuntungan. Misalnya dalam perjanjian bisnis dengan pihak ketiga, advokat sudah membuat perjanjian tersebut sebaik dan sedetail mungkin. Lanjut, kepastian peraturan.
Contohnya misalnya advokat akan memastikan bisnis perusahaan Anda berjalan sesuai hukum yang berlaku. Misalnya ingat apabila perusahaan menjalankan bisnis sesuai aturan hukum yang berlaku, bisa dipastikan bisnis Anda akan berjalan dengan aman, mulus, lancar, dan terhindar dari gangguan hukum dari pihak manapun. Disinilah tugas advokat akan menyesuaikan dan memastikan segala sesuatunya agar sesuai hukum yang berlaku. Misalnya memeriksa dan memastikan segala perizinan atau pendirian perusahaan sudah sesuai hukum yang berlaku. Misal memeriksa dan memastikan perjanjian kerja perusahaan dengan karyawan sudah sesuai hukum yang berlaku. Memeriksa dan memastikan akta-akta merek dagang, paten, dan aset-aset milik perusahaan adalah sah, didaftarkan, dan tidak sedang bermasalah secara hukum dan sebagainya. Dengan kata lain, tugas advokat dan konsultan hukumlah yang memeriksa, membedah, membentulkan, menyesuaikan, dan memastikan segala hal terkait dengan hukum yang ada di dalam perusahaan agar sesuai hukum yang berlaku guna kelancaran aktivitas bisnis perusahaan atau legal audit. Lalu memberikan perlindungan hukum, pembelaan baik di dalam maupun luar pengadilan, serta mengambil tindakan cepat untuk mencegah kerugian. Misal apabila kita yang kecelakaan itu yang individu, misalnya apabila kita terjadi kecelakaan yang membuat orang merasa rugi sehingga Anda bisa dikerumutin warga hingga babak belur. Nah, apabila itu terjadi, kita bisa langsung melaporkannya secara real time dan Anda tidak perlu khawatir karena sudah ada advokat yang akan memberikan perlindungan hukum dan membela kepentingan hukum kita seperti mendampingi saat dimediasi maupun negosiasi dan sebagainya. Contoh bagi perusahaan atau ya masyarakat banyak, sebaik apapun Anda menjalankan bisnis atau usaha, namun bisa saja muncul pihak-pihak bisa rekan bisnis, karyawan, buruh, masyarakat, atau pemerintah yang merasa dirugikan. Ini kepanjangan, ntar dipotong aja ya di mana iya. dipotong. Sama gue mau bilang, kalau misalnya lu udah bagian presentasi, ntar klik tombol angkat tangan kan. Coba klik tombol angkat tangan, gue kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Ya. Jadi biar ketahuan kalau misalnya udah mau diganti slide apa belum, biar nggak ribet kayak tadi. Jadi ini Farhan udah mulai dari Siva aja langsung ya. Oke. Oke, saya melanjutkan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang benefit dari konsultan, pihak konsultan dulu. Oke, yang pertama itu tentunya dari pihak konsultan itu akan mendapatkan klien baru. Jadi bertambahnya klien itu di luar lingkup jangkauan tempat kerjanya juga. Jadi bisa bermacam-macam dari daerah mana aja yang aduh anjir. sorry. Langsung aja ya. Oke, next. Setelah mendapatkan klien baru itu tentunya dari pihak konsultan akan mendapatkan pengalaman baru dari kasus-kasus yang ditangani sebelumnya atau melalui aplikasi ini itu secara tidak langsung menambah pengalaman bagi si konsultan dalam menangani kasus-kasus yang akan ditangani di kemudian hari. Gitu. Kemudian yang ketiga itu secara tidak langsung juga bila si konsultan dengan klien itu merasa ada kecocokan, bisa menjadi partner langganan kuasa hukum gitu. Jadi mungkin nanti setelah klien